Lanjutan cerita Joko Chandra, saya ingin ke Kurnia. Kurnia, dari dakwaan yang dikenakan oleh Jaksa Pinangki, apa yang menurut Anda seharusnya bisa ditelusuri lebih jauh? Ya memang kalau kita baca dakwaan dari Pinangki Sirna Malasari itu ada rasa tiba-tiba tertawa kecil gitu ngelihatnya. Karena banyak sekali hal-hal yang tidak terungkap. Saya ambil pertama Mbak Nana misalnya. Bahwa Pinangki itu kan dikenalkan kepada Joko Chandra itu melalui Rahmat begitu. Dalam halaman 3 dakwaan Pinangki itu disebutkan Joko Sugiarto Chandra mengiyakan untuk bertemu dengan Pinangki karena Pinangki mengenakan baju kejaksaan. Tentu anatomi pelaku kejahatan, terlebih buronan 11 tahun, pasti akan menaruh curiga kepada orang-orang yang akan bertemu dengan dia. Terlebih ini adalah penegak hukum. Itu yang kejanggalan pertama. Lalu yang kedua, bahkan tanggal 11 November 2019, Joko Sugiarto Chandra yang menelpon Rahmat agar segera dipertemukan dengan Pinangki. Berarti ada keyakinan dari Joko Chandra padahal belum bertemu Mbak Nana, seakan-akan bisa membantu untuk mengurus perkara di peninjauan kembali. Lalu dalam dakwaan tersebut dijelaskan berbagai action plan. Yang tadi disebut ada mastermind di sana. Dan kalau kita cek sebenarnya, saya ingin mengurut sedikit Mbak Nana, ada action plan kedua itu disebutkan. Kita akan keluarkan action plan-nya karena action plan ini memang tertera di dakwaan Jaksa Pinangki. Kita akan lihat. Silakan, Dalam Mas action plan nomor 2 disebutkan pengacara mengirimkan surat kepada BR, pejabat Kejaksaan Agung atau Burhanuddin. Siapa Burhanuddin pejabat Kejaksaan Agung itu? Itu yang sampai sekarang belum mampu diungkap. Atau sebenarnya publik bisa mengecek saja di internet, adakah pejabat di Kejaksaan Agung bernama Burhanuddin? Siapakah itu? Kenapa disebut dalam action plan? Dalam action plan nomor 3 disebutkan bahkan Burhanuddin mengirimkan surat kepada Hatta Ali. Siapa Hatta Ali? Pejabat di Mahkamah Agung. Saya tidak tahu Hatta Ali ini pejabat posisinya apa di Mahkamah Agung. Lalu di action plan yang ke-6 disebutkan bahkan Hatta Ali menjawab surat Burhanuddin, dan di action plan ke-7 Burhanuddin menindaklanjuti surat dari Hatta Ali. Dari mana nama-nama ini keluar? Apa yang dilakukan oleh Pinangki untuk meyakinkan kepada Joko Chandra bahwa kita bisa mengurus fatwa dan kita meminta 100 juta US dollar. Tadi sempat disebutkan angkanya, bahkan Joko Chandra di awal setuju 10 juta US dollar. Tentu kita tidak mungkin positive thinking lagi di sini. Pak Joko Chandra tidak tahu uang ini diperuntukkan untuk apa, dia hanya memberikan 10 juta. 10 juta US dollar itu bukan angka yang sedikit. Gitu. Pasti. Bagaimana Pak Susilo? Ya, begini. Pertemuan tadi dengan Pinangki dan juga dengan Pak Rahmat yang kemudian berembuk angka 100 juta tadi tertulis ya. Tetapi itu yang disepakati ketika itu, rencana disepakati ya, karena terakhir juga akhirnya tidak ada deal, itu yang 10 juta, itu dari beberapa action plan, tetapi itu kan semuanya Pak Joko tolak. Ya. Alasan penolakannya yang pertama, nilainya tidak masuk akal. Ya. Kemudian kedua, action plan-nya ketika itu tidak jelas. Sehingga ini apakah Pak Joko juga ragu-ragu apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Sehingga pada akhirnya ya sudahlah, ini kita batalkan aja semua. Tetapi untuk membuat action plan itu memang ada permintaan senilai 500 ribu. Dan 500 ribu dolar memang sudah diserahkan? Sudah diserahkan melalui Heriadi. Heriadi yang meminta, iparnya itu meminta untuk menyerahkan kepada Andi Irfan. Oke. Ya, pertanyaan saya satu saja Pak Susilo. Ya. Dari mana Joko Chandra bisa percaya kepada seorang jaksa yang tidak punya posisi penting di Kejaksaan Agung? Jabatan Pinangki Mbak Nana di Kejaksaan Agung hanya kepala subbagian di Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung. Kecuali misalnya Pinangki itu mempunyai jabatan khusus. Sehingga Joko Chandra membuka pintu, bisa bertemu, bernegosiasi, bahkan Joko Chandra memberikan dokumen perkara kepada Pinangki untuk melihat bagaimana jalan keluarnya. Itu kan tidak mungkin hanya sekedar seorang jaksa melihat dari foto kalau tidak diyakinkan. Pertanyaannya, model pengeyakinan seperti apa yang misalnya Pinangki bisa menghubungi atau video call misalnya dengan petinggi institusi tertentu sehingga Joko Chandra yakin. Yang jelas kan memang sempat kemudian disebut walaupun kemudian dibantah oleh Jaksa Agung, tapi sempat tersebut dan sempat ditanyakan juga di Komisi 3 bahwa ketika Jaksa Pinangki bertemu dengan Joko Chandra, Jaksa Pinangki sempat video call dengan Jaksa Agung untuk kemudian berbicara dengan Pak Joko Chandra. Saya ingin tanya apakah hal itu betul? Oh, tidak ada itu. Ya, Pak Joko Chandra tidak pernah bercerita soal pernah video call dan sebagainya. Lalu dari mana Pak Joko Chandra percaya dengan Pinangki, Pak Susilo? Yang jelas begini, pertemuan Andi Irfan, Ibu Pinangki, dan ada satu Bu Anita Kolopaking, itu dengan menjelaskan secara runtut action plan itu.
Itulah yang membuat Pak Joko Chandra ya setengah percaya setengah tidak. Tetapi melihat angka-angka itu kemudian dia kalau seperti ini no deal buat saya. Tapi tadi dari mana bisa yakin padahal jaksa Pinangki itu jaksa yang posisinya tidak cukup strategis, hanya kabit. Kalau kayak gitu berarti mudah sekali mengelabui Pak Joko Chandra. Karena memang kalau logikanya seperti itu, kalau kita terus-menerus positive thinking dengan kasus ini. Iya, karena ketika itu Pak Joko Chandra itu melihat action plan yang sangat menarik begitu loh. Kemudian setelah dipikir action plan itu kan di tengah-tengah Pak. Di awal kan Pak Joko Chandra setuju mau bertemu dengan Pinangki. Kenapa Pak Joko Chandra setuju untuk bertemu dengan Pinangki? Begini, ketika Pak Joko Chandra itu bertemu dengan Pinangki, Pak Joko Chandra tidak setuju pertemuan iya. Tetapi dia tidak menjelaskan mengenai, Pinangki tidak bisa menjelaskan apa yang akan dilakukan untuk membuat fatwa dan sebagainya. Kemudian Pak Joko cobalah berembuk dengan pengacara saja. Oke, apakah itulah yang kemudian membuat tim itu menjadi membuat semacam action plan, kemudian dari situlah. Ya, pertanyaan saya kenapa ingin bertemu tapi Pak Susilo tidak menjawab itu. Oke, yang jelas memang nama Hatta Ali disebut, kemudian nama Burhanuddin disebut. Saya ingin sampaikan mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali membantah terlibat dalam kasus ini. Kita akan tunjukkan bagaimana bantahannya. Boleh ditunjukkan ya, itu pernyataan dari Hatta Ali. Saya tidak pernah kenal dengan yang namanya Jaksa Pinangki maupun Andi Irfan Jaya yang dikatakan dari Partai Nasdem, di mana keduanya dikatakan membuat action plan dalam pengurusan fatwa DMA untuk kepentingan Joko Chandra. Kemudian Burhanuddin, Jaksa Agung juga sudah membantah terlibat dan dihubungi oleh Jaksa Pinangki. Tapi yang jelas di action plan, nama keduanya dalam bentuk inisial memang disebutkan dalam surat dakwaan. Kami kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.